Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam teman-teman penonton setia channel Mbah Kendil Jopo Montro. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian, atas support kalian, karena kita sadar Mbah nggih, tanpa teman-teman kita tidak bisa sampai di titik ini. Dan semoga teman-teman di rumah juga selalu sehat, selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilancarkan rezekinya. Bagi yang sakit segera disembuhkan, bagi yang sedih segera dihiburkan, dan bagi yang sedang berjuang semoga segera sampai ke tujuannya masing-masing. Jadi Mbah, di konten kita yang satu ini ternyata banyak sekali apresiasi baik dari teman-teman di rumah. Kemudian banyak sekali yang mengontak kita, mulai dari komentar di YouTube, kemudian dari WA, banyak sekali Mbah yang mengajukan pertanyaan demi pertanyaan. Dan sempat saya konsultasikan sama Mbah Kendil bahwa setiap pertanyaan pasti akan dijawab Mbah nggih. Insyaallah. Terus kemudian setiap request, kalian bisa request lewat komentar YouTube. Nanti kita akan buatkan videonya, cuma dengan syaratnya yaitu adalah sabar, Mbak. Ya. Terus yang perlu diketahui oleh teman-teman di rumah, Mbah Kendil ini membangun konten yaitu Mbah Kendil Jopo Montro. Itu bukan untuk pamer, bukan untuk mencari pasien, atau mencari uang dari teman-teman yang datang minta konsultasi Mbah nggih ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin konsultasi, Mbah Kendil sudah memutuskan tanpa biaya, ngoten. Jadi jangan sampai salah paham nanti dikira, "Oh, Mbah Kendil ini promosi gitu, dukun promosi kayak gitu." Bukan. Jadi niat kami membangun konten ini adalah untuk berbagi pengalaman. Betul. Pengalaman yang pernah dialami oleh Mbah Kendil, siapa tahu dapat berguna bagi teman-teman di rumah. Jadi mungkin teman-teman ada yang ingin jadi paranormal, kemudian mencari guru dari sana sini kok nggak dapat hasil. Kebetulan kalian melihat konten ini, kalian bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat, itu justru kami malah ikut senang Mbah nggih. Iya. Jadi kembali lagi teman-teman nggih. Di video kita kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman di rumah. Jadi Mbah, ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh teman-teman. Bukan hanya satu orang tapi banyak sekali Mbah. Ada yang dari Cilacap, ada yang dari Cirebon, kemudian ada yang dari Sulawesi, Surabaya ada Mbah, kemudian daerah sekitar kita. Ya, daerah sekitar. Itu yang pertama Mbah, ada yang bertanya yaitu ini kan bulannya bulan Suro. Jadi kita pembahasannya sesuai Mbah pada malam hari ini. Kita mengambil waktu jam 3 malam. Iya, jam 3 malam teman-teman. Kita menanti dari sore, menanti jadwal untuk penyelesaian tentang pertanyaan spesial bulan Suro dan bertema Kanjeng Ratu Kidul. Iya. Itu berbahaya sehingga kita ambil jam 3 malam atau jam 2 malam. Jadi jam 2 lebih Mbak Indah. Jadi sebelum ke pertanyaan Mbah, apakah ada kiat-kiat yang harus dilakukan? Karena kita pembahasannya agak berat Mbah pada malam hari ini. Yang jelas kita bicara tentang agenda atau sejarah atau hikayat atau legenda Mbak ya. Namanya Kanjeng Ratu Kidul itu dua persepsi, ada yang percaya ada dan ada yang percaya tidak ada. Makanya kita di sini apabila ada kekurangan, ada kesalahan dalam penerangan, kita sebagai pengungkap minta maaf. Tapi yang jelas saya jawab dengan semampu saya, sesuai dengan penerawangan saya, gitu Mbak. Ya, sebelum kita mengungkapkan itu, saya ingin tahu pertanyaan apa Mbak, yang ditanyakan apa? Oh iya, yang pertama Mbak, ini pertanyaan dari teman-teman. Apa benar setiap bulan Suro itu Kanjeng Ratu Kidul
itu mengadakan mantu, Mbah? Sebenarnya begini, sebelum kita menjawab tentang apakah benar Kanjeng Ratu itu setiap tahun menantu ya, sebenarnya kita balik. Tadi kan Mbak dulu ada pertanyaan banyak, itu kan yang pertama itu, yang kedua kan asal usul dari asal usul dari Kanjeng Ratu Kidul, soalnya banyak sekali persepsi, Mbah. Iya. Jadi yang benar itu yang mana gitu, sesuai mata batin. Kalau dilihat dari situ asal usulnya dari mana itu, Mbak? Kalau dari teman-teman itu banyak yang bilang dari kerajaan Sunda, Mbah, Pajajaran. Iya, ada lagi. Kemudian ada lagi yang bilang itu dari Putri Kadita, terus kemudian gara-gara permasalahannya dengan suaminya, kemudian terpaksa harus dibuang ke pantai selatan seperti itu. Ada lagi yang berasal dari Nawang Wulan. Iya, saya pernah dengar, Mbak, itu, Mbak. Iya, karena dia salah dengan para dewa, maka dia dikutuk untuk menjaga lautan selatan. Iya. Pemirsa, kita akan menjawab pertanyaan ini penuh dengan berhati-hati, karena kita menjawab siapa Kanjeng Ratu itu, dan kita adalah orang muda, sehingga zaman dulu-dulunya muncul sebuah sosok Kanjeng Ratu itu kita kan belum lahir. Iya, Pak, belum. Kita hanya pakai dasar-dasar sejarah-sejarah yang ada. Atas kebenarannya kita pun juga tidak tahu. Yang tahu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tahu, yang pasti. Jadi tidak dapat dipastikan tentang ide atau ramalan-ramalan yang bersifat buku atau sejarah. Karena kebenarannya hanya satu, adalah miliknya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita menjawab dengan real. Jadi kita berusaha menjawab dengan yang masuk akal. Karena gaib tetap berkaitan dengan hal yang nyata gitu, Mbak. Jadi gaib selalu berkaitan dengan yang nyata, abstrak dan konkret. Kita bayangkan saja, yang nyata kita contohkan. Kita itu kalau menerangkan enak dicontohkan. Enak dicontohkan, ini mudah dimengerti. Gaib yang dilihat orang seperti hantu astral dan sebagainya. Sebenarnya ada yang bukan astral tapi juga gaib. Contoh seperti listrik. Listriknya hal nyata. Listrik itu apabila ada kabel dicopkan kepada induk listrik ya. Itu tadi kan mengalirnya listrik kan tidak kelihatan. Tidak kelihatan, Mbak. Nah, katanya kalau barang yang tidak dapat dilihat oleh mata katanya kan gaib. Nah, listrik itu kan tidak dapat dilihat oleh mata, jalannya listrik. Tapi apabila dipegang, terasa. Kan kesetrum. Bahkan bisa kobong, bisa mati, bisa jadi areng. Jadi yang nyata itu listriknya, yang tidak nyata adalah arusnya. Yang namanya gaib selalu berkaitan dengan kenyataan. Jadi harus ada itu. Harus ada yang nyata dan yang gaib. Jadi nggak bisa gaib berdiri sendiri, nggak bisa. Jadi kita bicara gaib juga harus berdampingan dengan yang nyata, yang bisa kita pikirkan dengan secara real, secara nyata. Nah, kalau manusia meninggal itu pasti menjadi arwah. Karena manusia mempunyai roh dan sukma. Tapi kalau jin itu tidak jadi arwah. Gimana, Mbak? Kamu pernah dengar nggak jin menjadi arwah? Belum. Nah, sekarang nyuwun sewu kita pikirkan dengan secara seksama. Sinun Prabu Siliwangi itu kan raja Pajajaran. Itu manusia apa jin? Manusia, Mbak. Nah, diprediksi bahwa anak Prabu Siliwangi ya, itu kan menjadi sosok Kanjeng Ratu Kidul. Nah, sosok Kanjeng Ratu Kidul adalah sebuah sosok jin. Itu bisa dimengerti nggak? Bisa dipahami nggak, Pak? Maksudnya bisa masuk akal nggak? Bisa. Nah, sehingga kalau Prabu Siliwangi itu adalah manusia, Kanjeng Ratu itu jin. Nah, terus gimana ini? Kalau jin harus jin, kalau manusia jadinya arwah loh, Mbak. Orin itu. Jadi kita tuh berpikir sulit ke arah situ, Mbak. Kalau yang namanya
beras, Nggih. jadinya pasti nasi. Iya. Kalau ketela jadinya tiwul. Nggih. Jadi tetap ada unsur loh. Jadi kalau misalkan orang meninggal jadi jin, itu kan nggak jalur. Iya. Karena jin akan menurunkan jin. Iya. Ya. Karena surganya jin, surganya kewan, surganya setan itu punya surga sendiri-sendiri, punya neraka sendiri-sendiri gitu loh. Roban, kewan, setan, menungso ini punya papan gunung dewi. Manungso, gitu, roban, kewan, setan itu punya tempat sendiri-sendiri. Ya, kok bercampur nggak bisa. Itu kita sebelum menjawab Kanjeng Ratu, kita dibeberkan itu dulu. Kalau jin anaknya jin, kalau jin suaminya jin, istrinya jin, kalau setan istrinya setan, kalau manusia istrinya manusia, kalau dewa dewi, satrio endang, itu mazhabnya sendiri. Kalau hewan istrinya juga hewan. Gitu. Jadi sesuai dengan ditakdirkan Tuhan, ditakdirkan makhluk hidup itu akan berpasang-pasangan sesuai dengan pasangannya, sesuai dengan bentuk-bentuknya gitu loh. Kalau manusia nanti kawin dengan manusia, jin kawin dengan jin, terus kemudian misalkan kalau tumbuhan dia akan berkawin silang dengan tumbuhan. Tidak mungkin. Terus tumbuhan berkawin silang dengan manusia kan nggak mungkin, nggak jadi. Sekarang misalkan hewan kawin sama manusia punya anak nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, makanya itu Tuhan menciptakan makhluk hidup itu sudah ditentukan golongan spesies. Spesiesnya masing-masing. Sehingga kita lihat kalau Sinun Prabu Nyun Sewu namanya Kanjeng Ratu Kidul itu kan sudah viral. Iya, viral sekali Mbak. Dan Kanjeng Ratu Kidul itu ada sosok dari anak Sinun Prabu Siliwangi itu sudah viral. Iya. Sudah viral sekali bahwa Kanjeng Ratu Kidul berasal dari anaknya Prabu Siliwangi. Iya. Itu sudah diakui dari agenda sejarah. Iya. Namun kalau kita bisa mengkaji ulang bahwa kalau dilihat dari tadi ya, kan ada definisinya. Iya. Nah, sekarang kalau Prabu Siliwangi mempunyai anak manusia, terus menjadi jin, apakah bisa manusia berbalik menjadi jin? Tidak bisa, Mbak. Tidak bisa, sudah ditakdirkan seperti itu. Karena beda spesies. Seampuh-ampuhnya manusia, ya. Sepinter-pinter manusia tidak akan menjadi malaikat. Iya. Tidak bisa, manusia pinter kayak apa? Jadi malaikat tidak bisa. Iya, Mbak. Nah, sepinter-pinternya malaikat tidak bisa menjadi manusia. Karena sudah ditakdirkan masing-masing. Nah, mari kita berpikir secara akal. Sinun Prabu Siliwangi itu adalah manusia, tidak mungkin menurunkan jin. Nah, padahal sosok Kanjeng Ratu Kidul adalah jin. Nah, kita akan merusuk masuk ke dunia gaib, dunia Kanjeng Ratu Kidul, sampai paten si lampu ini tak permisi, Mbak. Jadi lampu kamera? Iya, lampu kamera tetap, tapi lampu paten semua saya tak izin, barangkali nanti kalau hadir nanti tidak buat masalah di dalam keluarga saya. Saya tak izin, Mbak, dan paten. Kalau kita membicarakan tentang apa itu kehidupan astral atau jin, kita selalu berkaitan dengan api gitu loh, Mbak. Bukan kita itu sirik, tidak. Kalau kita ingin menjadi bebek, ya harus bisa ngelangi gitu. Iya. Ini hanya seperti apa itu alat untuk penghormatan saja, Mbak. Iya. Tidak ada kaitannya kita mengundang, tidak kaitan menghamba, tidak ada. Sebenarnya ada yang tanya juga, Mbak, gimana caranya kita menghubungkan diri dengan Kanjeng Ratu gitu. Ya, jadi kita jawab dari. Iya.
Nggih, Mbak. Pemirsa, di depan sudah kami utarakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hambanya agar jagat itu rame, itu diciptakan secara berpasang-pasangan. Iya. Berpasang-pasangan adalah yang kromosomnya sama, organnya sama, darahnya sama, daya pikirnya sama, bentuknya juga sama atau menyerupai. Kalau manusia akan kawin dengan manusia, jin dengan jin, kemudian hewan dengan hewan, tumbuhan dengan tumbuhan untuk mengembangkan, untuk menjabarkan biar jagat ini bisa ramai. Sehingga kalau manusia kawin dengan jin itu sudah melalui atau melewati kodrat. Iya. Saja ini kodrat. Apakah ada? Ada. Tapi itu tidak semuanya. Itu hal yang aneh. Jadi Tuhan itu kan bisa menciptakan apa saja dan mau berkehendak apapun tidak ada yang bisa melarang. Iya. Misalkan ada orang nikah dengan jin, ada saja. Tapi itu kan tidak semua orang bisa kawin dengan jin. Iya. Karena sudah ditentukan bahwa manusia dengan manusia, gitu loh. Toh apabila manusia kawin dengan jin, manusia nikah dengan jin, itu kan tidak punya keturunan. Nggih. Karena hanya diperbolehkan untuk berdampingan, berteman, atau bersayang-sayangan. Iya. Tapi menurunkan manusia dengan jin, gitu, itu kan belum ada sekarang itu. Iya. Kalau ada nanti dimasukkan laporan, gitu. Itu kalau pada saat kita berhubungan itu antara laki-laki atau perempuan dengan jin itu kan spermanya atau air testosteronnya, gitu, Yeah. ufumnya itu nanti apakah benar-benar keduanya itu akan menurunkan sebuah anak. Iya. Nah, di situ kita kesulitan untuk mengecek itu aja. Iya. Makanya kita sulit untuk menjawab apabila ada manusia kawin dengan jin atau setan atau hantu atau dedemit, karena belum bisa dipastikan atau dipertanggungjawabkan siapa di dunia ini yang nikah dengan jin, Iya. siapa, kemudian anaknya berapa, itu kita belum tahu, Mbak. Itu Belum tahu, Mbak. selama saya mencari ilmu kemana-mana itu belum tahu orang yang kawin dengan jin. Iya. Tapi kalau orang berdampingan dengan jin bisa mendatangkan sewaktu-waktu, bisa tidur sewaktu-waktu, itu ada memang. Iya. Tapi tidak dapat dipastikan orang tersebut nikah dengan jin terus punya anak, kan tidak dapat dipastikan. Iya. Cuma isu, Mbak. Isu atau berita, itu Iya. isu atau berita. Kalau toh ada, berarti itu kehendak yang kuasa. Iya. Tapi kan tidak dapat dipastikan di mana orangnya, kita kan sudah mencari. Iya. Juga diberitakan, kamu cari orang yang kawin dengan jin dan anaknya seperti apa, kita kan sulit. Sulit, Mbak. Mungkin habis 5 juta tidak bisa temu itu, Mbak. Tidak bisa. Kamu saya kasih uang 0,5 miliar, carikan orang yang nikah dengan jin terus anaknya itu seperti jin atau seperti manusia. Itu di 5 juta 1 miliar saja tidak bisa temu itu. Iya. Nah, makanya kita berbicara yang real, berbicara yang nyata. Walaupun kita itu berbicara gaib itu sulit dipikirkan oleh otak. Iya. Ya namanya gaib itu kan kadang-kadang nggak sambung dengan otak. Iya. Karena aneh, nggak masuk akal. Tapi tetap kita memakai sang guru loka, di dalam pikiran kita tetap harus dipakai itu, Mbak. Iya. Harus dipakai. Kita menuju ke sarangnya atau inti permasalahannya adalah Kanjeng Ratu Kidul. Siapa dia, Kanjeng Ratu Kidul? Iya. Semua orang bisa menafsirkan, semua orang bisa meramalkan. Lah tergantung panjenengan kabeh. Panjenengan samiki mana sing sampean pilih, mana sing sampean percaya nih. Jadi nggak kena dipaksa jenengan. Kowe kudu percaya, lek Kanjeng Ratu ki anak Prabu Siliwangi, kudu percaya, ora perlu tak gebuki, ora mungkin to, Pak. Iya, enggak mungkin. Kowe Mbak. kudu percaya bahwa Kanjeng Ratu Kidul ki sapa, misalkan bojone saka Tarup Tawangulan. Ora perlu tak gebuki, ora kena. Enggak bisa. Nggak bisa itu loh. Jadi namanya
kepercayaan dan keyakinan itu tidak dapat digeser. Saya percaya kuwi ya kuwi, percaya iki ya iki. Gak bisa itu. Bisa menjadi bertengkar. Agama iki kudu melok iki gak bisa. Wong keyakinan kok. Nah, itu kita bicara tentang keyakinan. Nah, yang namanya sosok atau jin adalah itu memang hamba Allah. Diciptakan oleh Allah. Manusia juga diciptakan oleh Allah. Ya, kalau saya boleh berbicara sesuai dengan pikiran saya, penerawangan saya, bahwa Kanjeng Ratu adalah sosok jin. Karena dia hidupnya tidak seperti manusia. Hidupnya, geraknya, otaknya, keahliannya, keampuannya itu seperti jin. Jadi memang dari awal jin ngoten. Jin. Kadang ada orang yang mengundang Kanjeng Ratu Kidul, datangnya juga sifat-sifat seperti jin. Misalkan pakai kereta, misalkan rumahnya urep, misalkan dia berjalan tidak menginjak tanah, itu kan sifat-sifat jin. Jadi dia kan bukan manusia. Nah, itu makanya kalau saya bilang, kalau saya bisa menafsirkan, kalau saya bisa menerawang, Kanjeng Ratu adalah ciptaan Allah yang diciptakan seperti jin. Nah, pada saat Allah menciptakan hambanya, bahwa manusia ditempatkan, yaitu di tempat daratan atau lemah, lemah. Nek jin dan setan termasuk CS-nya yang lain ditempatkan di samudra. Tapi pada saat itu jin tidak terima, jin itu sifatnya serakah, nafsunya juga serakah kok. Aku mau aku nek segoro. Aku milik ning daratan ya iso, nek segoro ya iso. Aku amar wong ya iso, aku amar bangsa jin ya iso. Aku nguasani segoro, ya aku nguasani ning daratan. Dawuh jin ngono. Tapi Allah juga nuruti, ya ora apa-apa kowe iso ning daratan, kowe iso ning nggon samudra. Aku bakal ganggu manusa, ganggu ning kanggo sing wong-wong sing kena kok ganggu. Ning wong-wong sing gak kena kok ganggu, ora bakal kowe iso ganggu. Kowe malah bakal lebur tanpa dadi. Gusti marang wong-wong sing percaya marang ingsun, wong sing percaya bekti marang ingsun, kowe ora bakal iso ganggu. Katakan orang yang beriman. Orang yang beriman, jin akan mundur pelan-pelan, Mbak. Ketakutan. Nah, yang beriman artinya percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan yang bertakwa, menjalankan perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Wong lek darani ninggalne larangane iki sabot, ya. Nindakne perintah iki yo sabot. Loro kok iso nglakoni, super power manungsa niku. Super power, Pak. Super power Mas. Ninggalne larangane, nindakne perintah niku abot niku. Berat, Pak. Abot sekali. Kok iso jin mboten wani niku ganggu tiyang niku. Ajrih jin niku. Jadi sudah dipastikan dilindungi oleh Allah. Ini jelas otomatis. Otomatis itu. Nah, makanya Kanjeng Ratu adalah sosok dari jin. Pertanyaannya dari teman-teman atau dari Mbak Lulu tadi. Kenapa Kanjeng Ratu kok kondang di Segoro Kidul? Kok nggak di Segoro Lor, Segoro Etan, Segoro Kulon, Segoro Kidul? Kok dia kondangnya kok di Segoro Kidul? Nah, padahal jin itu bisa menempati rongga manapun. Arep ning Segoro Lor ya iso, Segoro Kidul ya iso, Segoro Etan iso, Segoro Kulon ya iso. Nyapa ning Segoro Kidul? Yang pertama, Segoro Kidul lautan bebas. Lautan bebas, luasmu itu niku mboten enten pulau nih. Los nih Segoro Kidul niku. Lah itu dhek demen sing gak keganggu karo manungsa, nggih lahan dhewe. Australia mriku bebas. Lautan bebas niku. Yang pertama niku. Yang kedua, jin yang diciptakan bersifat ular itu ada dua. Kalau saya itu ya. Yang pertama ada sosok jin Kanjeng Ratu Kidul yang berwajah cantik dan perempuan. Ada lagi yang diciptakan sosok laki-laki yang berupa siluman naga yang disebut adalah Taksaka Hari. Taksaka Hari itu sosok jin juga. Dia manggone ning lor.
Makanya Kanjeng Ratu ini kidul. Karena lek tempuk jadi geger. Iya. Nah, karena punya kekuasaan sendiri-sendiri. Kanjeng Ratu punya kekuasaan, bisa menguasai segala ular. Ular siluman, saya katakan itu ya, jangan sampai salah loh. Ular siluman, sebesar apapun akan takut dengan Kanjeng Ratu Kidul. Nah, jadi ada dua, Taksakahari dan Kanjeng Ratu Kidul. Iya. Siapakah Taksakohari? Dan ini mungkin bedah lagi. Kita nggak perlu bedah Taksakohari. Iya. Taksakohari ini kalau wong Jawa kari Nagadina. Nagadina manggone mesti ning lor pojok. Nggih. Sura sapar mulut gak do mulut cuma recep ruwah poso sawas lo besar. Iya. Makanya wong boyongan niku lek nabrak Taksakohari to Nagadina abot sanggane. Taksaka li ula, gitu. Ula sing bendina jaga dina. Jadi menungso ini diawasi kali Nagadina nyanti paramu kuwi. Nggih. Nah, jadi Taksaka itu jin juga mengganggu manusia yang salah, yang lupa. Lek menungso sing eling ora iso ganggu niku. Nggih. Gak iso. Nah, jadi Taksakohari sing mapan ana lor wetan sing darani Nagadina, sing dicekli dene para wong sing ngerti dina. Nggih. Kenapa dicekel? Karena berbahaya. Iya. Kalau itu dilanggar, nanti kita serangan dari jin. Kena serangan dari Nagadina, gitu loh. Siapa Nagadina? Nanti kita jabarkan lagi. Jadi ini tidak uwal-uwalan gitu. Iya, nanti kita buatkan video. Iya, tidak uwal-uwalan. Jadi nanti tidak uwal-uwalan. Itu secara kadewatan malianku. Nggih. Jadi kita diteruskan saja yang mudah dimengerti saja. Iya. Makanya di seberang lor utara dikuasai Taksakohari yang diarani Nagadina, raja ular yang besar sekali. Nggih. Itu kembarannya Kanjeng Ratu Kidul. Lah kenapa kok kembar sitok nek lor sitok nek kidul? Karena takut dengan alam. Kenapa takut dengan alam? Takut dengan matahari. Jin itu akan takut dengan matahari. Iya. Karena apa? Yang namanya matahari itu muncul dari mana? Enggak, munculnya itu dari mana matahari itu? Dari timur. Iya. Gitu loh. Jadi dia akan masuk di barat. Makanya Kanjeng Ratu tidak akan barat, akan timur. Oh, iya. Ini indera saya yang bicara, bukan saya itu. Nggih. Nah, saya bilang begini benar, tidak nipu dada saya ini. Saya tidak akan membantah dengan persepsi Anda semua. Karena kita bicara ini belum tentu benar. Kita ini hanya meramal juga. Tapi berdasarkan dengan penerawangan saya. Saya tidak menjamin yang saya ucapkan itu benar. Tapi saya berhak untuk mengikrarkan atau meramal. Atau memprediksi. Boleh memprediksi ini. Benar salah di tangannya Tuhan. Manusia tidak punya andalan untuk membenarkan itu di dunia ini. Iya. Benar itu hanya satu kok, bukan dua kok. Benar itu siji loh Pak. Buatan loro. Lek loro jenenge iki carane wakil benar. Napa itu wakil benar? Ndak ada, Pak. Wakil mboten enten. Benar ini namung siji. Nggih. Ngoten lho. Siji sinten ya Gusti Allah sing benar niku. Nggih. Jadi saya jawab, kenapa Kanjeng Ratu tidak berada di barat dan di timur? Karena jin takut dengan kekuatan api. Yeah. Api ini Gusti Allah jenenge srengenge. Lek api ini manungsa mboten wedi demit niku. Nek api ini Gusti Allah wedi. Iya. Karena neraka iki sing gawe api ya Gusti Allah ngene Mas Re. Gitu lho. Jadi kalau di timur adalah matahari mulai terbit, terbenamnya ada di barat. Lekas muncul dituthuk srengenge biar jene lho. Ngoten lho. Manggone cek wetan arepe muncul nyeblok ning daratan kesantap cahaya matahari buar. Iya. Matahari itu panasnya keliwat-keliwat. Kita saja naik ke atas berapa miliar dekat dengan matahari saja sudah terbakar. Iya. Apalagi jin, tidak kuat yang tersenging ini. Iya. Makanya dia nggak mau sebelah timur dan sebelah barat. Dia nyisih daripada api srengenge di utara dan di selatan. Di utara sudah dijaga dengan Taksakohari, di sebelah selatan dijaga oleh
Kanjeng Ratu Kidul. Ya, jadi nggak sembarangan milih tempat Bage. Ya, jadi pertanyaan Kak Lulu, kenapa kok berdiri di Selatan? Selatan? Karena punya alasan. Seperti ini, ada bocah SMA dari SMP lulus daftar ke SMA. Iya. Misalkan diterima di SMA. Kemudian si A tadi masuk di ruangan SMA kelas 1, kelas A. Iya. Nah, masuk di kelas A ini anak itu pasti memilih bangku. Iya. Disesuaikan dengan dia sendiri. Kalau dia misalkan bodoh di depan nggak berani. Nggak berani. Pasti milih di belakang. Iya. Ada lagi siswa, aku gak demen nek nggon ngarep, ngersane ditunjuk guru kon garap. Nek mburi engko ora keto, aku tak nek tengah. Enak. Siswa sing milih di tengah. Makanya Kanjeng Ratu juga memilih tempat yang cocok dengan dia. Iya. Maka kita bicara yang masuk akal gitu loh. Nah, saya bicara seperti ini ndak adol dukun, ndak adol ilmu. Iya. Ya ora adol apa-apa kok. Ndak ada pamrih saya itu. Saya hanya hamba Allah, manusia yang ingin berkreasi, yang ingin mencurahkan ide, mencurahkan program, mencurahkan inisiatif sesuai dengan ilmu yang saya pelajari. Iya. Nah kita kembali, loh kok masih benar? Saya tidak jamin saya benar, tapi kita bisa merenungkan, bisa menggambarkan, gitu loh, yang masuk akal, gitu loh. Iya. Walaupun toh demit jim setan tidak dapat dipikirkan oleh akal, tapi manusia bisa menggambarkan loh. Sekarang gini saja, kita ke Jakarta sulit, tapi bayangin Jakarta kan bisa. Bisa, Mbak. Dimontas seperti apa kan bisa. Iya. Kita nggak tahu jin, bayangin jin kan bisa. Bisa. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu pembahasan kenapa Ratu Kidul selalu di selatan, Bang ya. Yang kedua adalah masalah Kanjeng Ratu Mantu. Iya. Coba pertanyaannya saya ulang Mbak, diulang lagi coba. Apa benar di setiap bulan Suro itu Kanjeng Ratu mengadakan mantu? Apakah benar setiap satu Suro Kanjeng Ratu mengadakan resepsi pernikahan? Iya. Mantu anaknya. Iya. Nah, pemirsa, kita sulit untuk menjawab pertanyaan itu. Karena kita tidak tahu mana tentang Segoro Kidul, kita tidak tahu mana tentang Kanjeng Ratu Kidul. Kita hanya bisa meramal dan memprediksi. Sekarang begini, kalau tiap tahunnya mantu, benda suro 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 mantu, sampai 100 suro. Lah apakah anak Kanjeng Ratu 100? Dan mau nak mana mereka kesel? Iya. Secara akal itu. Sehingga prediksi saya bukan masalah mantu. Gimana, Pak? Kalau jin Kanjeng Ratu Kidul itu mengadakan perayaan, sehingga kalau wong mantu nek nggon tanah Jawa lek sasi sura padha rawani, mergo padha ngembari Kanjeng Ratu, padha rawani. Lah kalau bagi saya enggak begitu. Lah men monta mantu anake piro? Kan di dalam silsilahnya Kanjeng Ratu kan anaknya ini kan ada tuh. Ada. Apa yang saya kata anaknya? Enggak ada. Ya. Coba kita renungkan lagi itu. Kita renungkan secara akal. Yang kedua, Kanjeng Ratu mantu di bulan Suro tanggal 1. Iya. Itu kita sulit menggambarkan gitu loh. Karena anaknya opo kayak tenang. Nah itu. Terus biayanya piro sing dipangan opo, tiro pedek sapa sing disewa, ngono to. Iya. Terus ambles porane nggon segoro. Nah itu. Mari kita renungkan, kita pelajari bersama-sama pemirsa. Kalau program saya atau inisiatif saya atau penerawangan saya, satu Suro Kanjeng Ratu mengadakan perayaan, tapi bukan perayaan mantu, tapi perayaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ilmunya dia. Iya. Kanjeng Ratu mempelajari ilmu, menjaga kualitas dan kuantitas ilmunya. Kalau tidak dijaga nanti kalah dengan manusia. Iya. Maka tiap tahun dia mengadakan acara yaitu upacara. Tiap bulan Suro Bang ya. Upacara tiap bulan Suro. Nah, jadi upacaranya dia itu
tadi saya menerawang Tirta Krama Sagupta. Ya. Jadi tadi saya menerawang ada infonya, upacaranya diarani Tirta Krama Sagupta. Lah, krama itu bodoro rabi. Mulane dianggap ngrabek ini anake, ngono kondangi wong-wong niku. Lah, Tirta niku banyu, krama itu tata krama. Sagupta itu datang. Jadi yang datang bangsa halus ke Segoro Kidul itu harus pakai tata krama. Iya. Pakai sopan santun. Silakan datang ke kerajaan saya, tapi kamu harus sopan. Yang diomongin ngono demite niku lho, mboten wonge. Demit-demit lek kowe yang nggonku yang melok upacara ibadah lek kono religi utawa ibadah. Iya. Utawa semedi utawa bareng-bareng nyuwun. Ini ada upacara. Upacara Tirta Krama Sagupta. Tirta niku banyu, ya. Krama adalah tata krama atau sopan. Sagupta itu adalah datang. Jadi bila datang ke upacara saya, kamu harus yang sopan. Artinya sopan apa? Ya komplit, ya bersih, suci. Itu lengkapnya seperti itu. Jadi dia tiap satu surah mengadakan upacara Tirta Krama Sagupta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ilmunya semua para lembut. Karena lembutnya harus bisa bersaing dengan manusia. Lek manusia menjadi mondok ngaji ibadah, lek setan orang ibadah, setan wingko ora berbakti kepada Tuhan, kalau bertengkar tenan setan kalah kan susah. Setan mintanya menang. Setan itu mintanya menang daripada manusia, mau kalah dengan manusia. Maka sama-sama berlomba mencari ilmu, mencari kemanjuran, mencari kemandirian gitu. Sama kita berlomba-lomba gitu. Seperti itu. Nah, pertanyaannya begini, ada pertanyaan lagi. Apakah setiap setan itu berbuat jahat? Belum tentu. Ada setan yang baik. Seperti manusia ini, ada yang baik juga ada yang buruk. Tergantung oknumnya. Manusia enek sing apik kelakuane, ya enek sing elek. Jin ya enek sing elek, enek sing apik kelakuane. Manusia enek sing sekti. Manusia ya enek sing ora sekti. Jin enek sing ndak sekti. Nih ya enek sing sekti. Bahkan ada yang maha sekti gitu loh. Iya, Mbah. Nah, jadi pertanyaannya sudah saya jawab. Bahwa saya memutuskan kalau ditanyai pendapat saya tidak mantu, tapi ada dia mengadakan upacara. Setiap tahunnya mah bukan tasakuran, ini bukan tasakuran, upacara untuk meningkatkan kualitas ilmunya atau kemajurannya atau kemandeni atau kasektene. Jadi setiap tahun dia meningkatkan kasektene dalam satu surah. Para jin-jin yang dikelola oleh Kanjeng Ratu Kidul kabeh poso ini. Gidok saya berat ini, Pak. Iya. Ini gidok saya buat seperti ditancapi linggis ini. Saya bicara seperti ini. Iya. Nah, ini berat, cengen gitu. Iya. Jadi bicara saya itu didengar loh ini. Ini bulan Suro. Demi Allah hak, demi dan Rasul. Ini abot cengal kuwi. Nggih. Aku yang menurut Rasul entek kan? Iya. Karena sumpah Rasul sudah habis gitu loh. Iya. Itu cengen. Jadi saya bicara ini benar dan salah didengarkan oleh dia gitu. Tapi saya pun gak takut. Hidup saya bukan ditangani Kanjeng Ratu Kidul kok. Hidup saya ditangani Allah gitu loh. Jadi kita gak usah takut seperti jin-jin dan sebagainya. Mati saiki besok gelem. Saiki mati oke, besok oke. Arep mindar koyo ngopertat jadi mati saiki ya gak mati kok. Jadi kita gak usah takut-takut kepada kematian. Kita berani hidup, berani mati gitu loh. Syukur bagi kita bisa mati yang husnul khotimah. Mati sih bisa munggah nih alam nirwana jati atau yang alam swarga jati. Saged ngoten. Nah, ini tentang untuk Kanjeng Ratu, apalagi yang ditanyakan Mbak Lulu? Ya, ini ada satu pertanyaan lagi Mbak Nggih. Jadi ada teman yang request atau bertanya caranya mengundang Ratu Kidul itu gimana gitu loh Mbak. Ya. Saya sejak kecil memang mempelajari ilmu yang tidak pantas, ilmu yang kurang baik, ilmu hitam itu saja. Tapi saya juga nggak pernah mengundang Kanjeng Ratu. Iya. Tapi bapak saya pernah mengundang dan datang. Iya. Gimana Mbak itu? Sebelum bapak mengundang Kanjeng Ratu, itu sudah saya peringatkan Mbak. Pak nggak usah mengundang seperti itu. Kan dulunya akan mencari nomor itu. Iya. Dia kalau bapak saya kan paranormal. Ada pasiennya yang susah utangnya juta-jutaan, miliaran, minta supaya
dibiayai sama dia untuk sambat menarik Kanjeng Ratu Kidul. Akhirnya kan sama bapak saya diadakan upacara pengundangan Kanjeng Ratu. Dan itu satu kamar saja sajennya tidak karu-karuan. Sajennya banyak sekali. Sehingga nyun sewu nek ngundang Kanjeng Ratu kok ora enek sajene kula mboten ngandel. Iya. Kula mboten ngandel. Bapak kula piyambak ngundang sajene sak kamar mboten sedeng. Nggih. Enten sing maror ambil ijo, ene sing selendang ijo, ene sing bujang, ene sing ndok, ene sing bujang emas, sing bujang robyong. Wakeh renane niku. Dan itu pun di ruangan khusus. Di ruangan khusus itu. Akhirnya pada saat itu juga keluar 4 angka, tapi bapak tidak berani memberikan kepada pasiennya karena dia minta padal, minta pengganti. Kok penak men kowe tak penakne kok kowe ra njaluk ijol ya, kok penak menungso to. Unjul bondo dunya sak mono kian kok, terus akhirnya enggak njaluk ijol. Lah bareng njaluk ijol, bapak kula mboten wani. Akhirnya pasiennya bapak kula wau diplesetin nomere, plesene sak angka. Dadi wonge panggah demen, ndak tersinggung tapi ndak oleh duit dia. Itu pernah bapak saya mengundang. Tapi saya juga ndak ingin mengundang dan ndak ingin mempelajari tentang pengambilan atau penarian Kanjeng Ratu Kidul. Karena ini pemirsa, kalau kita menarik Kanjeng Ratu, kita menghamba Kanjeng Ratu, kita menghadapi Kanjeng Ratu, kita itu mendekati Kanjeng Ratu. Kalau iman kita belum siap, kita nanti terseret ke jurang kesengsaraan. Kita masuk ke lorong-lorong kemusyrikan. Kalau iman kita belum kuat, kita nanti menggambar pada Kanjeng Ratu sesat nanti. Sampai lama semua nyimpang. Karena jalurnya setan, jin. Susah nanti ke situ itu. Akan mentah susah. Padahal menungso niku benjing calon niku sangkan parane dumadi sato jindul hayu ini ketang ruwating diyu. Asale song sing gawe bakal bali. Parusan gawe urip. Asale kacang balik ning kacang, asal jagung balik ning jagung, asal deli balik ning deli, asal beras balik beras. Dan iki asale deli dadine krikil. Bagi repot niku. Repot, Mbak. Makane teng mriku. Makane kula mboten milik bapak kula iso narik Kanjeng Ratu, kula mboten milik nggih mboten gumun. Kula tak dadi wong biasa mawon. Bukan berarti kula niku mboten saged. Wong bapak kula mantrane kula wis duwe matawen kanca kula mantrane. Tak wene Pak Kamto Jatri ngene kok seksine. Kula mantrane Kanjeng Ratu narik atau apalno. Kula mboten ndamel. Demi Allah hak dan Rasul niku bramane. Mantrane tak wen kanca kula jenenge Pak Kamto niku. Dan masih hidup. Masih hidup orangnya itu. Karena apa? Karena saya sudah tahu bahwa ini nanti akan terjadi kesesatan gitu loh. Eman-eman urip niku namung pisan. Mboten pindho. Salah dalane susah. Jenengan mau upamane arepe parane ngidul dadak sampe parane ngulon ngoten susah. Ora temu-temu golek alamat ini. Niku namung wong mlaku lho niku. Wong mlaku teng dalan biasa. Bae jenengan ngerti upamane arep mlaku ngulon, terus sampe kleru ngetan niku pun susah punan. Padahal niku mlaku teng dalan, apalagi mlaku ning ngarsane Gusti semakin sulit. Nah, teng mriki terus nyuwun ngapunten ketembung kula mboten atus kula niku momane mboten niki namung sami-sami berembuk monggo dirembuk kanthi wenenging cipta kebak kesabaran. Terus dipun sabare penggali. Nek apik monggo didamel, nek elek mboten sah dirungokne mboten sah didamel mboten napa-napa niki namung berita, suara berita rekaman apa ora digawe ora gandoli nyang utak. Lek demen mboten sah setel mawon, mboten sah disetel YouTube. Lek demen monggo dipun renungan dhateng penggali jenengan. Sing baku namung ngeten, menungso urip niku namung pisan. Benjing lek nganti dipanggil sing kuwasa kleru dalane niku susah tenan. Menungso niku lara ngeblok teng amben setahun yang rong tahun nganti 10 tahun susah. Tonggone ngindangi gila, anake nunggone pun gila, seperti sampah yang tidak berarti. Menungso lek ganteng ngaji kula ngeten iki. Oke wong ajeni, Pak. Oke Mbak Kendil. Kadang nek kula mencil lek upamane tuwa wis ora ndek apa-apa, ngisa-ngisi nguyung ngebrok. Nek tanggane ngindangi mlebu teng kamar mboten purun, mergo mambu bathang, mambu kecing mboten purun. Anake mawon iki ngunggane klambi damel sikil. Kula gadah kanca niku. Nom-nomane kemloalet, duwe aji wesi kuning. Duwe jimat wesi kuning kebulando dan sebagainya. Sakti sekali di Kediri sana. Dikeras rumahnya. Itu istrinya saja itu pada saat sakit itu nyuci pakaiannya pakai kaki. Kencing manis busuk, kencing manis basah itu. Bayangkan orang yang sakti, orang terpilih, orang dikagumi dari Brunei, Amerika dan sebagainya, orang luar bisa dikagum.
karena mempunyai jimat sing ampuh. Merah delima punya, kul buntet punya, pesing kuning punya, kebulando punya. Ampuh orangnya itu. Tapi pada saat masa tuanya dia kena kencing manis basah, meretel busuk. Busuk pemirsa. Itu nyata itu. Busuk. Akhirnya apa? Bedayo isi teko latar mambu batang pemirsa. Isi teko waduh assalamualaikum pun mambu kecing mambu batang. Tonggone ngindangi mboten purun, bojone lengi wonten kamar mboten purun. Padahal dia diajeni wong. Ngeten iki lho sing dideni. Mulane menungso niku mboten duwe daya napa-napa. Menungso duwe lara pentobat. Lho wong arepe kemlele sing jandaline napa menungso niku. Menungso sektine namung titipan no. Jago sing kuasa ora apa-apa. Buktine nalika lara nggih kul bunten merah delima, pesi kuning, aja apa-apa duwe. Kena kencing manis bar. Ndak membantu ya, Pak. Bar. Wis ora nganggep. Tonggone ngindangi aras-arasen, anak ngindangi ya gila, bojone mlebu ning kamar ora gelem. Malah kula niku lho sing jenguk, langsung kula cedheki. Kula empet. Ibarate pun mboten kanca kula nggih aras-arasen. Kula mlebet kula langsung teng jerone kamar. Nganti bojone nggih kula tuturi, aja ngono to, Bu. Munggah mosok ndamel sikil. Wong sing nek penake bapak, mulyane bapak, jenengan nggih ngrasakne duwite. Kula ngoten malah kula tuturi niku. Lah kula mutah-mutah lho, Pak. Kula janji mlebu teng kamar ngoten malah mumpet iki 3 dina klemun-klemun. Peteng kula kaya dublek-dublek. Lah kaya ngono wong terhormat dadi digething wong nyanding ora wani lho. Nggih. Coba itu, Pak, orang terkenal wong sakti dulunya liwat saja orang mantuk-mantuk gini, wong ora di mobil dhek duwe mobil. Ning bareng kena kencing manis, tanggane lho ora wani. Nyengok. Sedo mawon dicuri kranteng dhuwure amben mboten ditemok niku, Pak. Nggih. Diumbah ning dhuwur mboten ditemok teng tangan. Mergo mbosoke kabeh sak sekujur, Pak. Nggih. Itulah orang yang hidupnya di dunia merasa pintar dan sakti. Allah akan memberikan laknat kepada hambanya. Hati-hati lho niku. Kalau cerita nggih nate dilaknat karo Gusti Allah nate kula nggih. Makane kula wedi lho niku. Nate kula dilaknat. Sengsara 13 tahun ya. Kaya ora urip-urip kula niku. Makanya ini bulan 1 Suro, maka kita suci-suci hati, resik-resik hati. Nek bahasane ngeten, Pak. Sasi Suro ya padha ngumbahi gaman. Niku mboten gaman wesi. Iya. Gamane ning atine kita. Kalbu mungkin baitullah, iman kita yang kita bersihkan. Lho lating dibersih nggih apa? Nggih. Sing bersih atine dhewe ayo diresiki. Melek bengi, wiritan, napa meditasi untuk bulan Suro, kersanipun hidup menika saged tentrem ajeng lan jinem sing duwe bojo sakinah mawaddah warahmah, urip sing mulya kanthi pepayungan Gusti Kang Jagat. Temali Mbak Nulu, sing dipenaturaken. Sementara itu dulu Mbah, jadi 3 pertanyaan untuk malam hari ini. Terima kasih Mbak. Oke, ini mungkin ada tambahan lagi Mbah? Saya kira nggak ada, kita tema tentang Kanjeng Ratu Kidul. Oh ya, terus ini gimana Mbah tadi intinya untuk pertanyaan yang nomor 3 itu cara mengundang Ratu Kidul itu gimana Mbah? Caranya mengundang Ratu Kidul, berhubung saya itu tidak pernah mengundang, saya tidak bisa menjawab, tapi saya bisa memberi gambaran. Nggih. Yang pertama adalah melengkapi semua persyaratan. Apa itu syaratnya? Sesajen. Iya. Sesajen A, B, C, D. Harus komplit itu. Banyak Mbah itu Mbah. Yang kedua, harus mempunyai amalan mantra untuk memanggil. Jadi mantra ini ku genten. Unen kanggo mantra, manggil Kanjeng Ratu. Iya. Itu wonten. Yang ketiga, ada mengambil hari yang tepat untuk memanggil dia. Yang keempat, mengidolakan. Oh iya. Jadi yang keempat harus mengidolakan pagi siang sore malam kepada Kanjeng Ratu. Jadi orang mengidolakan narik nih boten ditekani. Tidak bisa bagai. Nggih saged. Jadi itu yang terakhir yang keempat adalah mengidolakan, mengagumi. Ya itu. Kalau sudah mengagumi, sudah mengefan kepada Kanjeng Ratu, saya yakin maka ada tanggapan dari sana. Okay. Ya, jadi ya, sajen komplit, amalan mantra harus ada, kemudian dia harus menggemari atau mencintai atau menghormati atau ngefan. Kalau sudah pati hambentu si tresno karo Kanjeng Ratu, insya Allah didatangi dengan syarat yaitu sajen kudu komplit. Okay. Tapi gini,
Kanjeng Ratu seperti panah Prabu Rama. Prabu Rama punya panah namanya Guwa Wijaya. Guwa Wijaya lek dipusuh mak sret modho sak meter dipanahne mak jebret kudu gondol nyawa. Nggih. Jadi Kanjeng Ratu iki metu saka kerajaan lautan selatan. Metu kudu lek gawe apa karepmu? Lek iku jajal-jajalan niku mengi cilaka niku. Nggih. Wong bapak kula mawon ngundang mon mbok sikil pedhot sitok. Ngundang niku pedhot sitok sil bapak kula kejerotan. Pada saat itu sesuke langsung pedhot jembari kakinya. Bisa dicek di desa saya itu. Itu jadi, padahal nomornya nggak dipakai. Nggak dibeli itu. Okay. Korban juga itu loh. Makanya ya monggo tentang jawaban kula ini monggo. Cocok nih monggo didamel, buat cocok buat susah didamel buat napa-napa. Dasare kula nggih buat ngatur napa-napa. Okay. Bagi kula kan buat menguntungkan, tapi apabila ini diresapi, insya Allah nanti apa itu bisa sebagai pengalaman, sebagai hiburan untuk di konten-konten kami, dan jelasnya kami kan membutuhkan Anda. Kami tanpa Anda nggak bisa no. Nggak bisa no. Lah sapa sih tak omong. Semangat kula gawe konten jam 3 bengi, kadang jam 4 mulih, sore mulih itu karena semangat karena Anda selalu subscribe. Ya, selalu. Karena subscribe-nya banyak, saya semangat pemirsa. Itu masalahnya. Nggih. Nah, di situ maka apabila pada hari ini saya membuatkan tema Kanjeng Ratu Kidul Mantu, apabila ada kesalahan saya, baik saya sengaja atau tidak saya sengaja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Monggo Mbak Lulu dipenutup tadi. Ya, teman-teman, cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Ini udah menjelang pagi, Mbak Nggih. Ya. Pembahasan kita tentang Kanjeng Ratu Kidul di video kali ini sudah selesai. Semoga teman-teman yang mengirim pertanyaan, jawaban dari Mbak Kendil bisa dimengerti dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video ini. Saksikan video kami selanjutnya, jangan lupa di like, kemudian komentar, kemudian subscribe dan share ke teman-teman kalian. Jadi kalian bagi-bagikan video ini supaya banyak teman-teman yang bisa mengambil manfaatnya. Mungkin cukup sekian dulu teman-teman. Saksikan video kami selanjutnya hanya di channel Mbah Kendil Jopo Montro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang pinanggih. Matur suwun.